Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ridho Riyadi MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam. Perkenankanlah kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Muhammad Amar Asidik dengan NIM 2120264 dan Anissa Eka Zami Nur Aulia dengan NIM 2120283. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu metode penelitian ilmu hadis. A. Ontologi hadis. 1. Pengertian penelitian hadis. Untuk mengetahui pengertian penelitian hadis, terlebih dahulu dikemukakan pengertian sanad dan matan hadis. Demikian karena penelitian itu mencakup kritik sanad dan matan hadis. Sanad adalah jalan periwayatan yang dapat menghubungkan matan hadis pada Nabi, dan matan adalah sesuatu atau sabda Nabi yang mengakhiri rangkaian sanad, atau pembicaraan atau materi yang diakhiri oleh sanad yang terakhir. Penelitian hadis dimaksud sebagai studi kritis atas sanad dan matan hadis yang dilakukan oleh para peneliti hadis dengan tujuan mengetahui orisinalitas hadis, apakah ia berasal dari Nabi atau bukan, dengan menggunakan metode-metode tertentu. 2. Wilayah kajian atau objek penelitian. Bagian-bagian hadis yang menjadi objek penelitian seperti diungkap di atas ada dua macam, yaitu rangkaian para periwayat yang menyampaikan riwayat hadis atau sering kita sebut dengan sanad, dan materi atau matan hadis itu sendiri. Yang pertama, A. Sanad hadis. Begitu penting kedudukan sanad dalam periwayatan hadis. Demikian karena sanad sebagai rangkaian perawi yang menghubungkan hadis pada Nabi sebagai sumber hadis. Tanpanya, suatu berita yang dinyatakan dari Nabi bukan disebut sebagai hadis. Bagian-bagian sanad yang diteliti. Sanad hadis yang secara istilah dikatakan sebagai rangkaian para perawi yang menyampaikan kita pada matan hadis, memiliki dua bagian penting. Yang pertama yaitu nama-nama periwayat yang terlibat dalam periwayatan hadis bersangkutan. Yang kedua, lambang-lambang periwayatan hadis yang digunakan oleh para perawi bersangkutan. B. Matan hadis. Seluruh matan hadis berkait erat dengan sanadnya. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Keberadaannya ditentukan oleh satu sama lainnya. Keduanya memiliki hubungan organis dalam periwayatan hadis. Perlunya penelitian matan hadis bukan hanya karena keberadaan matan tidak bisa dilepaskan dari sanadnya saja, akan tetapi juga karena dalam periwayatan matan hadis terjadi periwayatan secara makna. Adanya periwayatan hadis secara makna telah menyebabkan penelitian matan dengan pendekatan semantik tidak mudah dilakukan. Namun hal ini tidak berarti bahwa penelitian hadis dengan pendekatan bahasa tidak perlu dilakukan. Penggunaan pendekatan bahasa dalam penelitian matan akan sangat membantu terhadap kegiatan penelitian yang berhubungan dengan kandungan petunjuk dari matan hadis yang bersangkutan. B. Epistemologi hadis. Untuk menetapkan validitas hadis, epistemologi penelitian bertumpu pada kaidah-kaidah dan langkah-langkah penelitian hadis. Yang pertama, kaidah-kaidah penelitian. Menurut Syuhdi Ismail, ada dua macam kesahihan sanad suatu hadis, yakni kaidah mayor dan kaidah minor. Kaidah kesahihan sanad adalah segala syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu sanad hadis yang berkualitas sahih. Segala syarat atau kriteria yang bersifat umum disebut kaidah mayor, sedang yang bersifat khusus atau rincian-rincian dari kaidah mayor disebut kaidah minor. Adapun hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya atau sampai kepada Nabi, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan dobit sampai akhir sanad. Di dalam hadis itu tidak terdapat kejanggalan dan cacat. Pengertian istilah hadis di atas mengandung 5 kriteria kesahihan sanad dan matan hadis, yang kemudian oleh Syuhdi Ismail direduksi menjadi 3 bagian,
Yang pertama, sanadnya bersambung sampai ke Nabi. Yang kedua, seluruh riwayatnya adil dan dobit. Yang ketiga, terhindar dari syadz dan illat. Kriteria atau syarat yang disebut dalam nomor 1 dan nomor 2 berhubungan dengan sanad hadis. Sedangkan syarat yang tercantum dalam nomor 3 berhubungan dengan sanad dan matan hadis. Kelima unsur tadi kemudian disebut sebagai unsur-unsur kaidah mayor kesahihan sanad hadis. Kaidah minor yang tampaknya bisa dijadikan acuan dalam menemukan kesahihan matan hadis. Dalam konteks ini, Syuhdi Ismail mengemukakan pandangan Salahuddin Al-Adlabi sebagai berikut. A. Tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Quran. B. Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. C. Tidak bertentangan dengan akal sehat, indera, dan sejarah. D. Susunan pernyataan menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian. 2. Metode penelitian hadis. Pertama, melakukan tahrijul hadis. Sebagai langkah awal kegiatan penelitian hadis, untuk mengetahui yang pertama yaitu asal-usul riwayat hadis yang akan diteliti. Yang kedua, seluruh riwayat hadis-hadis yang akan diteliti. Yang ketiga, ada atau tidaknya syahid atau mutabi pada sanad yang akan diteliti. Adapun metode 24 yang digunakan adalah metode tahrijul hadis bil lafzi dan metode tahrijul hadis bil maudu. Kedua, melakukan penelitian sanad hadis. Langkah-langkah yang ditempati dalam tahap ini adalah yang A atau yang pertama, melakukan iktibar, dan yang kedua, meneliti pribadi periwayat dan metode periwayatnya. 3. Penelitian matan hadis. Langkah-langkah metodologis penelitian matan hadis meliputi A. Meneliti matan dengan kualitas sanadnya. B. Meneliti susunan main yang semakna. C. Meneliti kandungan matan. C. Aksiologi penelitian hadis. Nilai aksiologis penelitian hadis meliputi dua aspek capaian, yakni tujuan dan nilai kegunaan penelitian. Tujuan pokok penelitian hadis, baik dari segi sanad maupun matan, adalah untuk mengetahui kualitas hadis yang diteliti. Nilai kegunaan penelitian hadis tertumpu pada fakta intelektual bahwa penelitian terdahulu adalah produk ijtihad yang bersifat dinamis dan rekreatif, merupakan salah satu upaya untuk selain mengetahui seberapa jauh tingkat akulturasi penelitian ulama terhadap hasil yang mereka teliti, juga untuk menghindarkan diri dari penggunaan dalil hadis yang tidak memenuhi syarat dilihat dari segi kehujahannya. Kesimpulan, meneliti kebenaran suatu berita merupakan bagian dari upaya membenarkan yang benar dan membatalkan yang batil. Begitu tegas Syekh Muhammad Al-Ghazali. Demikian, maka penelitian hadis merupakan kajian yang mendalam dan kritis terhadap matan dan sanad hadis yang bersifat dinamis dengan menggunakan metode-metode tertentu untuk menentukan validitas hadis sebagai suatu hujjah bagi kebenaran ajaran-ajaran agama sebagai muara kebenaran hakiki. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.